Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bi ulumi bayanu anna al-firara min al-bilad allati hiya mazannul ma'asi wa mazammataha la yaqdahu fir ridha. يعلم أن الضعيف قد يظن أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج من بلد ظهر به الطاعون يدل على النهي عن الخروج من بلد ظهرت به المعاصي لأن كل واحد منهما فرار من قضاء الله تعالى وذلك محال بل العلة بالنهي عن مفارقة البلد بعد ظهور الطاعون أنه لو فتح هذا الباب لارتحل عنه الأصحاء وبقي فيه المرضى مهمل لا متعهد لهم فيهلكون هزلا وضرا ولذلك شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الأخبار بالفرار من الزحف ولو كان ذلك للفرار من القضاء لما أذن لمن قرب البلدة في الانصراف وقد ذكرنا حكم ذلك في كتاب التوكل. وإذا عرف المعنى ظهر أن الفرار من البلاد التي هي مظن المعاصي ليس فرارا من القضاء بل من القضاء الفرار مما لا بد من الفرار منه. وكذلك مذمة المواضع التي تدعو إلى المعاصي والأسباب التي تدعو إليها لأجل التنفير عن المعصية ليست مذمومة فما زال السلف الصالح يعتادون ذلك حتى اتفق جماعة على ذم بغداد وإظهارهم ذلك وطلب الفرار منها إلى آخره. Makna kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih, penjelasan bahwasanya lari atau berjauh, meninggalkan dari negeri yang diperkirakan adanya perbuatan-perbuatan maksiat dan mencela maksiat tidaklah mencederakan pada ridha dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lari daripada negeri kampung yang di situ banyak maksiat dan mencela kampung yang di situ banyak maksiat, itu tidak bertentangan dengan ridha. Artinya bahwa kita mesti lari dari kampung yang di kampung itu sudah dikuasai oleh maksiat. Nah, meninggalkan kampung itu tidak bertentangan dengan riba kepada yang ditetapkan oleh Allah. Ketahuilah, terkadang orang yang lemah pemahamannya, lemah ilmunya, menyangka orang yang lemah ilmunya ini bahwa larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari tempat yang timbul di dalamnya penyakit taun itu menunjukkan pada larangan untuk keluar dari suatu tempat yang timbul padanya perbuatan-perbuatan maksiat. Karena tiap-tiap satu dari keduanya itu lari dari qada Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, "Idza sami'tum bil waba fi ardin fala taqdumu alaihi wa idza waqa'a fi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Nah, ujar Nabi, apabila kamu mendengar suatu wabah penyakit
di suatu tempat, suatu kampung, maka janganlah kamu masuk ke kampung itu. Nah, ini kampung misalnya kampung apa, di situ terjadi wabah penyakit kolera umpamanya. Nah, sudah tahu di kampung itu ada wabah, jangan masuk kita ke kampung situ. Dan apabila, ujar Nabi, apabila terjadi di kampung yang kamu berada di kampung itu, bila terjadi wabah penyakit di suatu kampung yang kamu berada di kampung itu, maka jangan kamu keluar dari kampung itu karena lari daripada kampung itu. Jangan. Jadi kalau kita di luar kampung, tahu di sana ada wabah, jangan masuk. Tapi kalau kita berada di suatu kampung yang di situ ada wabah, kita kada boleh keluar, kada boleh lari meninggalkan kampung itu. Nah, lalu orang yang lemah ilmunya, lemah pemahamannya, dia berpendapat, ujarnya Rasulullah melarang kita meninggalkan kampung yang di situ ada penyakit wabah. Sama halnya kita kada boleh juga meninggalkan kampung yang di situ banyak maksiat, karena kedua-duanya itu adalah sama merupakan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menyamakan ini orang yang lemah ilmunya, lemah pemahamannya. Jadi ujarnya bila di kampung kita tuh merajalela maksiat, amar ma'ruf nahi munkar sudah kada jalan lagi, kita kada boleh meninggalkan kampung itu. Kalau kita meninggalkan kampung itu, ujarnya berarti kita kada ridha dengan qada Allah. Nah, sesamaannya ujarnya tadi, kampung kita diam, di situ ada wabah penyakit, kita kada boleh lari meninggalkan kampung itu. Nah, ini membandingkan ke situ. Nah, pembandingannya ke situ. Lalu ujar Imam Ghazali, maka yang demikian itu mustahil. Itu kada masuk akal, menyamakan masalah ini kada masuk akal. Jangan disamakan antara kampung yang terjadi wabah penyakit yang kita kada boleh keluar dari situ, jangan disamakan dengan kampung yang di situ merajalela maksiat, kita kada boleh juga keluar dari kampung itu. Nah, itu salah menyamakannya. Maka yang demikian itu mustahil. Akan tetapi alasan dari dilarangnya meninggalkan negeri sesudah timbulnya taun penyakit itu adalah, ini alasannya belain, jadi kada kawa disamakan. Alasan kenapa kita kada boleh meninggalkan negeri kampung nang di situ terjadi taun penyakit, kita kada boleh meninggalkan, kenapa alasannya adalah jikalau diperbolehkan, niscaya keluarlah orang-orang sihat daripadanya kampung itu, dan tinggallah di tempat itu orang-orang sakit, disia-siakan, tersia-sia, maka tidak ada bagi mereka yang mengurusnya lagi, sehingga binasalah mereka dalam kekurusan dan kemudaratan. Itu alasannya itu. Nabi kita melarang orang yang sihat meninggalkan kampung yang terjadi wabah penyakit. Alasannya kalau dibolehkan, bukahan nasihatnya nanggaring siapa mengurus merawat siapa. Nah, itu alasannya Nabi kita melarang. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyamakan orang yang lari dari taun sama dengan orang yang lari dari barisan perang, dosa besar artinya.
Dan jikalau yang demikian itu karena lari dari qada, niscaya tidak diizinkan bagi orang yang berdekatan tempat untuk cepat-cepat menyingkir. Jadi alasannya Nabi kita melarang itu bukan sangkut paut masalah qada, keputusan Allah itu bukan. Nabi kita melarang keluar itu hanya untuk merawat yang sakit-sakit itu. Kalau urusannya dengan qada Allah Ta'ala, niscaya kada diizinkan orang yang di luar kampung itu untuk cepat-cepat berjauh dari kampung itu. Nang dilarang Nabi meninggalkan itu nang di kampung situ. Kampung sebelah itu boleh aja berjauhan, khawatir berdahulu kada apa-apa. Jakanya nang sebabnya itu masalah qada, tentu nang kampung sebelah pun kada boleh menyingkir daripada kampung nang kena wabah itu. Dan telah kami terangkan terdahulu hukum yang demikian pada kitab Tawakkul. Apabila telah diketahui maknanya bahwa Nabi melarang orang sihat keluar dari kampung yang di situ wabah, sudah tahu alasannya tadi, maka jelaslah bahwa lari dari negeri yang menjadi tempat sangkaan perbuatan-perbuatan maksiat itu bukanlah lari dari qada, dari ketetapan Allah. Akan tetapi termasuk dari sebagian qada adalah lari dari sesuatu yang kita harus lari daripadanya. Nah, jadi kalau di kampung ini sudah kita maksiat, kadang-kadang diurus lagi masyarakatnya, tinggalkan kampung itu. Dan meninggalkan kampung itu bukan lari dari qada Allah, bukan. Tetapi sebaliknya, qada Allah yang memutuskan bahwa kita mesti lari dari kampung itu. Ular umpamanya, ini ular parak kita. Nah, baganakah kita atau bukahkah ular nang berbisa nih, atau api umpamanya, baganakah kita atau mahadang aja kah? Jangan dipadahkan mun aku berjauh berarti aku kadarida lawan qada Tuhan. Jangan itu alasannya. Qada Tuhan itu memutuskan bahwa kalau kita parak api kita berjauh, itu sudah qada dari Allah. Nah, jangan kita mun aku buka berarti aku kadarida lawan takdir Tuhan. Nah, itu salah pemahamannya. Allah menentukan kalau ikan parak bahaya, lari dari bahaya itu keputusan Allah. Nah, jadi lari dari tempat maksiat itu bukan kadarida dengan qada keputusan Allah, tetapi justru keputusan Allah menentukan kita mesti lari dari tempat maksiat itu. Seperti demikian juga halnya mencela tempat-tempat yang menarik pada perbuatan-perbuatan maksiat dan sebab-sebab yang mengajak kepadanya untuk menjauhkan dari perbuatan maksiat, tidaklah dicela. Misal ada kampung, di kampung itu sudah maksiat merajalela, lengkap pemainannya ada, mabuk-mabukannya ada, perzinahannya ada, ribanya ada. Di kampung tuh langgar masjid kosong, kita celak kampung itu, bahwa itu kampung jahat, jar kita, itu kampung kada baik. Tujuan kita mencela supaya orang jangan hendak bagana ke situ. Nah, itu celaan kita itu bukan berarti kita kada ridha dengan qada Allah. Nah, bukan dikatakan kada ridha dengan qada daripada Allah Ta'ala. Artinya kita disuruh demikian, diizinkan untuk demikian. Ikan jangan ke kampung situ diam. Itu kampung tuh kampung ahli maksiat. Di situ ada riba, ada zina, ada minum-minuman, ada judi, ada macam-macam. Nah, kita celak kampung itu supaya orang jangan ke sana. Nah, kita mencela kampung nang maksiat itu bukan berarti kita kada ridha dengan qada Allah Subhanahu wa taala.
As-salafus salih, para ulama dahulu yang saleh senantiasa membiasakan yang demikian itu. Kalau ada kampung-kampung yang jahat, mereka celak. Ada kampung-kampung yang sudah maksiat, mereka celak kampung itu. Itu sudah kebiasaan orang saleh. As-salafus salih senantiasa membinasakan yang demikian itu, sehingga sepakatlah satu jamaah daripada ulama yang salihin mencela kota Baghdad. Orang-orang salihin dahulu tuh mencela kota Baghdad itu, ibu kota Irak, dan mereka menampakkan celaannya dan menuntut lari daripadanya. Mereka menghimbau agar orang-orang yang baik di Baghdad itu supaya meninggalkan Baghdad, dan orang-orang saleh yang baik-baik yang di luar Baghdad jangan hendak masuk ke Baghdad itu. Ibnul Mubarak berkata, saya telah berkeliling mulai dari timur ke barat, maka saya tidak melihat suatu negeri yang lebih jahat dari Baghdad itu. Aku sudah keliling di sini, ada yang paling jahat daripada Baghdad itu. Seseorang bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, bagaimana bisa begitu? Kenapa garang? Baghdad itu pian padahal kota yang paling jahat. Ibnul Mubarak menjawab, Baghdad adalah tempat yang menganggap hina di dalamnya nikmat Allah. Di Baghdad itu nikmat-nikmat Allah kada berharga, artinya banyak digunakan untuk hal-hal kemaksiatan, dan dianggap kecil, dianggap remeh padanya Baghdad itu maksiat kepada Allah. Jadi Baghdad itu maksiat di situ dianggap remeh, biasa. Orang betilanjang ada yang menagurnya situ. Nah, dan ketika Ibnul Mubarak datang dari negeri Khurasan, lalu seseorang bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu tentang kota Baghdad? Ia menjawab, saya tidak melihat Baghdad kecuali polisi yang suka marah, atau pedagang yang tamak, yang rakus, atau qari atau ulama yang menghirani diri, yang bersifat ujub dengan ilmunya. Ini mencela kota yang banyak maksiat, dan mencela kota yang banyak maksiat itu kada bertentangan dengan qada Allah. Jadi jangan pada kenapa yang mencela kota Baghdad itu, maka Baghdad itu kota yang ulahan Tuhan juga, berarti kan mencela Tuhan lah. Nah kadaka itu nang kita cela tu maksiatnya nang timbul di kota itu. Dan tidak semestinya kamu menyangka bahwa yang demikian itu termasuk gibah. Yang dipadahkan gibah, mencela Baghdad itu berarti kita menggibah lawan Baghdad. Itu kada gibah nih tuh, karena yang demikian itu tidak menunjukkan atas pribadi seseorang. Kita kada batuju orang, kada yang bisa mendatangkan mudarat bagi orang tersebut. Nah, kalau kita madahkan si A, si B, nah itu kada boleh. Tapi Baghdad secara umum kada bertantu orangnya, itu bukan gibah ngarannya. Sama kita melaknat, laknatullah ala zalimin, umpamanya laknat Allah atas orang-orang zalim, itu kada apa-apa itu. Laknat Allah alal kafirin, laknat Tuhan atas orang-orang kafir, nah itu di Quran banyak itu.
Tapi kalau kita melaknat perorangan, walaupun inya kafir, walaupun inya zalim, nah itu kada boleh. Misalnya ada si Pulan ini kafirnya, agamanya kafir. Jadi kita laknat Allah atas si Pulan itu kada boleh, walaupun inya kafir. Karena betuju orangnya. Laknat Tuhan kepada si Pulan itu, Pulannya zalim orangnya, kada boleh. Karena betuju. Tapi kalau umum, laknat Allah atas orang-orang zalim, kada apa-apa. Laknat Allah atas orang-orang yang mencuri, kada apa-apa. Karena secara umum. Nah, sama halnya dengan tadi. Dan tidak semestinya kamu menyangka bahwa yang demikian itu termasuk ghibah, karena yang demikian itu tidak menunjukkan atas pribadi seseorang yang bisa mendatangkan mudarat bagi orang tersebut. Yang dimaksudkannya hanyalah untuk mewaspadakan orang banyak, mewaspadakan orang banyak supaya jangan hendak ke Baghdad situ. Nah di situ, nah bila kada tahan iman, kada kuat hati, bisa terjerumus ke dalam maksiat. Adalah Ibnu Mubarak pergi ke Makkah. Ia bertempat tinggal di kota Baghdad. Ia pergi ke Makkah untuk memeriksa persiapan kafilah perdagangan selama 16 hari. Selama di Makkah ia bersedekah 16 dinar, yang setiap harinya 1 dinar sebagai penebus karena tempat tinggalnya di Baghdad itu. Jadi beliau bahwa tinggal di Baghdad itu merasa suatu kesalahan, maka setiap hari beliau bersedekah sebanyak 1 dinar untuk menebus kesalahannya itu. Dan sungguh mencela suatu golongan akan Irak. Irak ini luas lagi pada Baghdad. Baghdad itu ibu kotanya aja. Kalau Irak itu termasuk Kufah dan lain Basrah, itu termasuk Irak juga itu. Seperti Umar bin Abdul Aziz dan Ka'bul Ahbar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bertanya kepada bekas budaknya, di mana kamu tinggal sekarang? Bekas budak itu menjawab, di Irak. Ibnu Umar bertanya lagi, apa yang kamu kerja di situ? Apa yang kamu ulah di Irak situ? Ketahuilah, ujar Ibnu Umar, telah sampai kepadaku berita, tidak ada seorang pun yang bertempat tinggal di Irak, melainkan Allah mendatangkan kepadanya kawan dari bala atau bencana. Pada suatu hari Ka'bul Ahbar menyebut-nyebut Irak, dan ia mengatakan di Irak itu ada 1/10 kejahatan, 9/10 kejahatan. Dan di Irak ada penyakit yang memayahkan. Di Irak itu ada 9/10 kejahatan. Jadi berkejahatan itu 10 macam, di Irak 9 ada, di lain sebutin aja. Dan di Irak ada penyakit yang memayahkan. Seseorang berkata, dibagi kebaikan 10 bagian, maka 9/10-nya kebaikan itu ada di Sam, dan 1/10-nya di Irak. Dibagi kejahatan 10 bagian, maka 9/10-nya kejahatan ada di Irak, dan 1/10-nya ada di Sam. Jadi ini contoh-contoh bahwa para ulama, para aulia Allah yang dahulu ini, mereka itu mencela kota-kota, negeri-negeri yang banyak maksiat itu. Nah itu kadang menunjukkan bahwa mereka itu tidak ridha dengan qada Allah. Kada ridha dengan qada Allah, kadang menunjukkan itu. Sebagian perawi hadis berkata, adalah kami pada suatu hari di tempat Al-Fudail bin Iyad. Maka datanglah kepadanya seorang sufi yang memakai baju kurung panjang. Maka Al-Fudail mempersilahkan duduk di sampingnya, dan ia menghadap di depannya.
Ini orang sufi bilang kepada Fudail bin Iyad. Al-Fudail bertanya kepada orang sufi tadi, di mana kamu bertempat tinggal? Nah, kami diam di mana? Orang sufi itu menjawab, di Baghdad. Maka Fudail berpaling dari orang sufi itu. Artinya kenapa? Orang sufi maka hakun diam di Baghdad itu, tempat nang padangnya maksiat itu. Fudail berpaling dari orang sufi itu, dan ia berkata, telah datang kepada kami seseorang dari mereka dengan berpakaian pendeta, dan ketika kami tanyakan kepadanya di mana kamu tinggal, lalu ia menjawab, di sarang orang-orang zalim. Baghdad itu sarangnya orang-orang zalim, negeri nang kada damai-damainya mulai dahulu sampai sekarang. Ini Baghdad itu. Bishr bin Al-Haris berkata, perumpamaan orang yang beribadah di Baghdad adalah seperti orang yang beribadah di tempat Ka'bah Hajar. Bishr berkata lagi, jangan kamu ikuti aku pada bertempat tinggal di Baghdad. Ujar Bishr Hafi ini, ikan jangan hendak kayak aku tinggal di Baghdad. Barang siapa yang ingin keluar dari Baghdad, maka keluarlah dari Baghdad ini. Tentu celaan yang luar biasa kepada Baghdad. Ini kata-kata dari para aulia. Ahmad bin Hanbal berkata, jikalau tidaklah karena anak-anakku ini bergantung kepadaku, niscaya keluar dari tempat ini lebih saya utamakan untuk diriku. Di Baghdad itu. Lalu seseorang bertanya kepadanya, di mana kamu memilih untuk tempat tinggalmu? Ia menjawab, di binting-binting. Sebagian mereka berkata, di mana mereka ditanya tentang penduduk Baghdad, yang zuhud di antara mereka adalah zuhud, dan yang jahat di antara mereka adalah jahat. Ini pendapat orang yang netral tentang Baghdad tadi. Nang baik di Baghdad, ya baik. Nang jahat, ya jahat di Baghdad itu. Namun umumnya para ulama mereka mencela kota Baghdad itu karena banyaknya kezaliman, banyaknya kemaksiatan di kota itu. Jadi perintah mereka agar orang-orang baik supaya keluar dari Baghdad itu bukan bertentangan dengan benci kepada hukum Allah, qada Allah. Karena bertentangan dengan ridhanya mereka kepada qada Allah Ta'ala. Maka ini menunjukkan atas bahwasanya orang yang dibalakkan dengan suatu negeri, kampung, di mana di dalamnya terdapat banyak perbuatan maksiat dan sedikit padanya kebaikan, maka tidak ada uzur baginya untuk tinggal menetap di tempat itu. Akan tetapi semestinya ia berpindah dari tempat itu. Ada uzurnya. Di kampung tuh sampai yang subuh kada ada orang, di masjid dilanggar. Masjid kosong dilanggar itu. Kemaksiatan bilang tiap malam membuncuk banyak permainan itu ini. Ada orang yang menuntut ilmu bagana di situ. Sampai yang berjamaah kada kawa. Siapa jamaahnya kada ada. Nah, ditanya Tuhan di akhirat kayaknya ikam ngapa kada berjamaah sembahyang? Ujar si orangnya, kada ada jamaahnya ya Allah. Orang semua di situ ahli maksiat. Nah, alasan kita itu ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah, kada diterima oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, alam takun ardullah wasi'ah fatuhajiru fiha. Artinya ujar Tuhan, bukankah bumi Allah itu luas? Apa yang bagana di situ? Sehingga kamu dapat berpindah di bumi itu. Maka jikalau berpindah itu tercegah karena adanya keluarga atau ada hubungan yang lainnya,
maka tidak semestinya ia merasa senang dengan keadaannya dan merasa tentram jiwanya pada keadaannya itu. Akan tetapi semestinya lah ia bersusah hati daripadanya. Kita misal tahu di kampung ini banyak maksiat, banyak. Kada kawa berbuat baik, kada kawa nampak di kampung, syiar Islam kada kawa timbul di kampung ini. Cuma kita hendak pindah pada kampung ini, anak kita bagana situ, kuitan kita bagana situ, macam-macam di kampung tuh yang ada hubungannya dengan kita. Lalu kita sulit untuk pindah. Nah, semestinya bagi orang ini bila demikian, hendaknya dia jangan merasa nyaman bagana di kampung itu. Nah, ini minimal. Jangan merasa tenang bagana di situ, jangan merasa nyaman, senang bagana di situ. Dan selalu berdoa kepada Allah, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha. Artinya, wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya ini. Penjelasan yang demikian itu apabila kezaliman itu merata, niscaya turunlah bencana dan binasalah semuanya dan meratalah kepada orang yang berbuat taat. Kezaliman itu bila sudah menguasai, orang baik kada kawa muncul lagi. Nah, turun bencana itu merata, orang yang baik-baik pun terbuat dengan bencana itu. Allah Ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Artinya, dan peliharalah dirimu, ujar Tuhan, daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Nah, siksaan Allah, hukuman Allah kalau sudah turun, nah itu sudah rata, nang baik kana, nang buruk kana. Kalau kau babida, misal banjir kana, semuaan kana, kada nang beliungnya banyak, nang randah rumahnya. Andai kata banjir itu bala dari Allah, banjir itu merata. Nah, setiap bala turun, apapun penyakit wabah yang diakibatkan oleh tingkah laku orang yang zalim, nah orang-orang baik pun kena. Nah, maka itu kita disuruh oleh Allah, bila di kampung kita ini sudah kada kawa timbul syiar Islam, kita disuruh segera pindah dari kampung itu untuk menghindari turunnya bala kepada kita. Nah, jadi disuruh pindah itu bukan berarti kada ridha lawan takdir Tuhan, kada. Bahkan disuruh oleh Allah pindah dari kampung yang jahat itu. Jadi tidaklah sekali-kali pada sesuatu dari sebab berkurangnya agama itu keridhaan secara mutlak, kecuali dari segi dihubungkannya pada perbuatan Allah Ta'ala. Maka adapun sebab-sebab itu sendiri, maka tidak ada jalan untuk ridha dengannya dengan bagaimanapun juga. Ini kembali kepada nang dahulu kisahnya, bahwa maksiat itu mempunyai dua pandangan. Bila maksiat itu kita pandang sebagai keputusan Allah, bila maksiat itu kita pandang sebagai kehendak daripada Allah, maka itu kita wajib ridha dengan keputusan Allah. Nah, wajib ridha dengan keputusan Allah. Kita wajib setuju Allah tuh maulah maksiat, kita wajib setuju, wajib ridha. Jangan keberatan, kenapa Allah maulah maksiat? Nah, kada bolehkah itu? Karena itu ulahan Tuhan. Jadi maksiat yang ada ini kehendak Allah, ciptaan Allah. Bila kita pandang itu, kita ridha dengan yang ditentukan Allah. Nah, bila maksiat ini kita pandang bahwa maksiat ini adalah sesuatu yang dimurkahi Allah, sesuatu yang dijauhkan Allah dari hadratnya,
Nah, kita wajib membenci kepada maksiat itu. Wajib membenci kepada maksiat itu. Jadi maksiat itu bila kita pandang itu kemurkaan Allah, bila kita pandang itu merupakan laknat Allah, kita wajib benci murka kepada maksiat itu. Nah, lalu timbul pertanyaan kita, kenapa Tuhan maulah maka dibencinya? Nah, maulah Tuhan maulah maksiat diulah tapi disarike, tapi dibenci. Nah, itu ya Imam Ghazali sirrul qadar, itu ngarannya rahasia takdir, nang kada boleh diungkap kecuali kepada yang berhak untuk menerimanya, dan itu di luar daripada kewajiban kita untuk mengetahuinya. Pokoknya kesimpulannya, maksiat itu dimurkai Allah, kita murka dengannya karena Allah murka. Nah, di situ maksiat itu ciptaan Allah, kita wajib riba dengan apa yang diciptakan oleh Allah. Jadi setiap memandang maksiat itu mesti ada dua pandangan. Pandangan hati, riba kepada Allah yang menciptakan. Pandangan zahir kita mesti menentang maksiat karena itu merupakan usaha ikhtiar dari seorang hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu intinya yang kita baca mengenai maksiat ini. Jadi kita tetap benci dengan maksiat, kita musuh dengan maksiat, kita tentang maksiat itu. Karena itu memang ditentang oleh Allah, memang dimusuhi oleh Allah. Nah, perkara hati kita kepada Allah, kita setuju Allah menciptakan maksiat itu. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat pada yang lebih utama daripada orang-orang yang mempunyai tiga makam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه